Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kyai Haji Pujiono Abdul Hamid beserta keluarga, yang terhormat Ustazah beserta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, tak lupa pula teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah benderang ini, yakni Ad-Dinul Islam. Para teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khitbah mengenai kesolehan sejati adalah kerendahan hati. Kita sering terjebak bungkus luar yang belum tentu sama dengan aslinya. Kita melihat seseorang dari luar, mungkin kita melihatnya seorang itu sudah berperilaku soleh, seorang itu sudah sesuai dengan tatanan apa yang telah diperintahkan Allah, dan dia sudah menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Kita kadang terjebak oleh bungkus luarnya. Namun kita juga tidak boleh untuk menyimpulkan itu hanya dengan satu kesimpulan dari kita sendiri. Jadi yang boleh berhak menilai semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dari koreksi tadi kita bisa untuk introspeksi diri. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa apabila kita sudah bertindak baik, kita tidak boleh merasa aku loh sudah soleh, aku loh sudah yang paling benar. Selanjutnya, orang soleh adalah orang yang merasa dirinya paling berdosa, orang yang selalu mensucikan hatinya, orang yang ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, seperti takabur, kepongahan, kesombongan, dan rasa bahwa aku sudah paling soleh, dan juga penyakit hati yang lainnya. Ada sebuah perumpamaan yang telah mengungkapkan bahwa kamu tidak akan menjadi orang soleh apabila kamu sudah merasa dirimu paling soleh. Kamu bukan orang yang benar apabila kamu sudah merasa bahwa dirikulah yang paling benar. Jadi di sini ada kesimpulan bahwa aku sudah merasa, aku sudah bisa melakukan itu sama saja kita masih menyembuhkan diri. Belum ada kerendahan hati dalam diri kita sendiri. Orang yang hatinya baik, hatinya bersih, apabila kita sudah mensucikan diri kita sendiri, maka insya Allah, Allah itu akan berikan rahmat, berikan hidayah, taufiknya kepada orang tersebut dengan kerendahan hati yang telah dia miliki. Jadi apabila orang yang telah membersihkan hatinya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa bahwa aku sudah bisa, aku sudah soleh, aku sudah paling benar, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan. Apa-apa yang telah dilakukannya, suatu hal yang telah dilakukan itu tadi itu suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan sifat dan zat-zatnya Allah tersebut, Allah melindungi atau menutupi orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa memberikan suatu sikap bahwa dirinya itu tidak akan merasa bahwa ini loh aku sudah bisa, ini loh aku sudah yang paling benar. Jadi seperti itu. Dengan dasar inilah kita tidak boleh merendahkan orang lain. Mungkin kita merasa orang itu hina di mata kita, tapi tidak di mata Allah. Mungkin dengan petani yang bajunya compang-camping, atau tukang becak yang setiap hari mengayuh sepeda, kita merasa bahwa apa iya sih orang itu sudah melakukan kesolehan, apa iya sih orang yang setiap hari di masjid dan memakai jubah itu sudah yang paling soleh.
Nah, kadang kan kita kayak berpikiran, oh orang yang setiap hari di masjid itu sudah orang yang soleh. Tapi terkadang dulu ada sebuah kisah, yaitu Rasulullah bertanya kepada teman-temannya dan bercerita bahwa Rasulullah dulu itu ada ya, orang itu setiap harinya di masjid. Orang itu selalu duduk di masjid beriktikaf, dia suka puasa. Namun Rasulullah menjawab, belum tentu sih kalau itu sudah soleh. Mengapa demikian Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, karena aku telah melihat bahwa ada sebuah datangan dari wajahnya, terpancar sebuah setan sudah datang kepadanya. Dia terlihat bahwa kalau setan itu bertanya, apakah kamu sudah merasa bahwa kamu sudah soleh? Apakah kamu merasa kamu sudah melakukan sholat di masjid tepat waktu? Apakah kamu sudah merasa bahwa semua yang kamu lakukan adalah benar? Dan orang tersebut menjawab iya. Nah, jadi di sini tergantung kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga kerendahan hati kita? Bagaimana cara kita menyikapi bahwa sesungguhnya semua itu yang kita lakukan ya belum tentu Allah menerimanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah usaha untuk memperbaiki diri. Karena apabila kita tanpa memperbaiki diri kita berusaha dan kita merasa percaya diri, ya udahlah ini yang aku lakukan, udahlah pasti aku bisa. Nah itu belum tentu, karena dulu sudah ada dari zaman Rasulullah ada terjadi kasus seperti itu. Maka dari itu ini bisa menjadikan introspeksi diri kita sendiri. Apabila sudah melakukan kebaikan, kesolehan, kita ingat lagi, oh semua itu milik Allah. Allah yang bergerak, Allah yang menggerakkan kita. Maka dari itu kita bisa sadar, tidaklah baik apabila aku menilai orang lain dengan suatu keburukan. Tidaklah baik apabila saya menilai itu dengan patokan bahwa orang tersebut sudah melaksanakan perintah atau menjauhi larangannya. Tapi kita belum tentu niat dan tujuan hati yang ada di dalam dirinya tersebut. Dalam firman Allah, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka lil mu'minin. Yang artinya, dan tetaplah kalian bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Dari surat ini menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berendah hati, apalagi kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sama muslim, sama seperti kita, sama-sama ingin mencari ridhonya Allah. Jadi dari sini itu apabila seorang sudah memiliki sifat yang rendah hati, sifat rendah hatinya itu sudah mendarah daging dalam dirinya, maka orang tersebut akan menjumpai berbagai perbedaan dari setiap orang, dari si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan tersebut, orang akan bersikap lebih bijak dalam menyikapinya, bukan mengambil keputusan dengan satu pemikirannya sendiri. Jadi mereka bisa bijak dalam mengambil keputusan bahwa apabila ada orang yang seperti ini, kita tidak boleh langsung menjustis dan menyimpulkan orang tersebut seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin Allah memiliki suatu kemuliaan atau zat-zatnya yang menutupi dari orang tersebut sehingga kita tidak tahu dan kita terkecoh. Siapa tahu orang yang jalan-jalan, banyak orang gila itu yang sudah tidak ada di rumahnya lagi, maksudnya pemikirannya kurang normal, tapi beliau-beliau di jalan yang gila itu kadang menghafal Al-Quran. Maka dari itu kita harus mengkoreksi lagi diri kita. Tidak boleh menyimpulkan bahwa yang udah setiap hari melakukan kebenaran itu juga baik, atau yang tidak melakukan itu belum tentu baik gitu. Jadi ini sama-sama mengintrospeksi diri bahwa kesolehan sejati adalah kerendahan hati. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mengaplikasikan kepada semua yang ada di bumi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, menjaga dari kita segala sesuatu yang kita lakukan
yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari rasa keakuan yang kadang mendarah daging dalam diri kita. Aku sudah bisa, berarti aku sudah. Nah, itu semoga bisa terhindar dengan suatu kemuliaannya Allah, sifat dan zat-zatnya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan yang telah saya sampaikan. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.